presentasikan materi yang saya terpilih mengenai pentingnya pembelajaran IPS. Pertama, kita harus paham terlebih dahulu apa itu IPS. Banyak di lingkungan sekolah kita, terutama SD, SMP, mengaitkan pelajaran IPS itu pada ilmu-ilmu sosial saja. Padahal tidak. Ilmu IPS itu adalah banyak sekali mengenai pelajarannya tentang sejarah, ekonomi, geografi, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam materi IPS. Pertama, di dalam IPS tentunya banyak sekali dikaji tentang manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupan sosial pun manusia selalu bekerja keras, berhubungan, bertukar pendapat, bertukar ide, dan lain sebagainya. Jika diuraikan materi IPS terhadap ilmu sosial itu banyak sekali. Yang pertama ada ilmu sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat, corak kehidupan masyarakat, berinteraksi. Ilmu ekonomi mempelajari tentang hubungan-hubungan serta perkembangan permasalahan ekonomi itu sendiri. Sejarah berkaitan dengan masa lalu, geografi berkaitan dengan keadaan bumi, ilmu politik berkaitan dengan kebijakan umum, serta psikologi berkaitan dengan perilaku-perilaku atau kelompok-kelompok individu. Nah, kedua, apa itu hakikat pembelajaran IPS? Pembelajaran IPS terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara individual, manusia kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep pada prinsipnya. Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru berpengaruh terhadap bermakna pengalaman bagi peserta didik. Kemudian pendekatan pembelajaran terpadu IPS sering disebut sebagai pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang mungkin peserta didik secara individu maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep-konsep pemikiran serta holistik otentik. 3. Permasalahan pembelajaran IPS terpadu. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, terutama mengenai pembelajaran IPS. Salah satunya adalah sesuai dengan alamat KTSP bahwa model pembelajaran terpadu merupakan salah satu model implementasi kurikulum yang diajarkan, diadaptasi oleh jenjang pendidikan, diaplikasi terutama jenjang pendidikan dasar, mulai pada tingkat SD, SMP, MTS, dan SMA. Namun demikian, pelaksanaan di sekolah pembelajaran IPS sebagai besar dilaksanakan secara terpisah. Pencapaian standar kompetensi dasar mata pelajaran masih dilakukan sesuai dengan bidang kajian masing-masing. Kemudian yang harus dipahami bahwa penyikapi permasalahan mengenai ketidakpastian guru dalam menyampaikan pembelajaran IPS terpadu pada dasarnya terdapat pada ketidaktahuan mengenai substansi dan isi pembelajaran IPS itu sendiri. Jadi solusinya guru harus dibekal dengan pengetahuan dasar pembelajaran IPS. Dengan itu akan mempermudah guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Demikian hasil presentasi dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.